Berbicara di sini Pak Menteri Hukum, ada Pak Dirjen AHU yang akan menjelaskan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya proyek kolaboratif yang diselenggarakan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Tapi ini sangat penting ya, terutama dari Direktorat Badan Usaha. Karena kita kan bercita-cita menjadi anggota OECD. Ya, salah satu persyaratan untuk menjadi anggota OECD itu kan sangat ketat, menyangkut soal transparansi, akuntabilitas, dan juga menyangkut soal komitmen kita untuk membuat sistem pelaporan termasuk transaksi keuangan. Di dalamnya adalah BO atau Beneficiary Ownership, itu bisa lebih transparan. Karena itu dengan sistem BO Gateway yang dikembangkan oleh teman-teman, itu tidak sekedar hanya orang mendaftar untuk pemilik manfaat, tetapi akan ada kolaborasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa pemilik manfaat itu adalah benar-benar orang yang menerima manfaat atas pendaftaran dari BO yang dilakukan. Ini tujuannya di samping untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan grade kita di dunia internasional dalam rangka menciptakan ekosistem bisnis yang lebih terbuka, inklusif. Juga bagi kita ini akan sangat bermanfaat karena pasti akan meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sisi penghasilan pajak ya, terutama pajak penghasilan pasti akan naik. Tapi juga akan menimbulkan sebuah kompetisi dan juga informasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa juga akan semakin baik. Jadi LKPP nanti akan terbantu dengan sistem ini. Karena itu sekali lagi nanti saya berharap ini teman-teman Pak Dirjen, Direktur Badan Usaha untuk terus melakukan upaya kolaboratif ini untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada bangsa. Karena banyak hal yang harus kita hindari. Yang pertama adalah kenapa penting ini BO? Satu, karena kegiatan mencegah jangan sampai tindak pidana pencucian uang ataupun juga pembiayaan terorisme dan kejahatan-kejahatan transnasional yang lain itu bisa lebih berkembang. Nah, untuk selanjutnya nanti secara bergilir, silakan Pak Dirjen dan Dir Badan Usaha untuk menjelaskan. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak Menko. Pak Dirjen akan menjelaskan. Pak Menteri bicara di sana. Boleh. Silakan Pak Dirjen. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih Pak Menteri yang sudah membantu, memfasilitasi dan mendukung salah satu ikhtiar kita untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance. Tadi sudah dihantarkan bahwa ini adalah bagian kecil saja dari transformasi digital yang sedang dilakukan oleh Kementerian Hukum. Dan BO ini sudah menjadi komitmen kita semua agar tadi pemilik manfaat bisa terdeteksi dan teridentifikasi dengan baik dan benar, sehingga para pihak yang membutuhkan informasi tentang sebuah data korporasi termasuk pemilik manfaatnya bisa mendapatkan data yang akurat dan valid, baik dari APH, baik dari kementerian lembaga maupun dunia internasional. Yang sampai sekarang dunia internasional terus memberikan apresiasi. Dari waktu ke waktu iklim ekosistem kita sudah mulai membaik. Tadi masalah indeks persepsi anti korupsi kita juga terus meningkat. Dan yang paling penting lagi tadi ternyata penerimaan negara multiplier efeknya juga terus bertambah, baik dari segi kuantitasnya maupun juga dari segi trust kualitasnya. Jadi ini bagian dari reformasi yang kita lakukan dan kita lakukan di Direktorat Jenderal AHU. Kami butuh dukungan dari teman-teman media juga dan dari semua pihak agar terus kita berjalan, dan insya Allah akhir Desember nanti transformasi digital tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri juga akan terus dilakukan, dan kita ke depan wajah Kementerian Hukum semakin dekat dengan layanan masyarakat tanpa perlu kita berhadapan dengan para pemakai jasanya. Jadi penggunaan sarana teknologi mendekatkan dan memudahkan layanan masyarakat khususnya di bidang
korporasi. Mungkin itu Pak. Oke, langsung aja pertanyaannya, nanti Bang Andi di penjelasan aja. Kawan-kawan ada pertanyaan, tanyakan, silakan. Ya, sama aja. Tadi Pak Menteri Hukum singgung mengenai adanya soal perseroan terbatas wajib melakukan RUPR. Itu boleh dijabarkan seperti apa mekanismenya, mungkin juga fokusnya kemana bersama dengan kabar dagang seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama, tadi sudah disampaikan bahwa kerja kita hari ini bukan kerja yang tiba-tiba datang inisiatif itu saja, tapi sebuah rangkaian dari ikhtiar para pendahulu-pendahulu kita, termasuk yang sudah digagas oleh Menteri Kehakiman atau Menko Hukum HAM IMIPAS yang sekarang ada, Pak Yusril. Karena memang di Undang-Undang 40 tahun 2007 yang pada masa beliau itu dulu sistem administrasi badan hukum itu masih belum dilakukan secara sempurna. Dulu orang mengurus dokumen-dokumen badan hukum, badan usaha, korporasi dan lain sebagainya masih dilakukan secara manual. Teman-teman kita tahu karena itu efek dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95 tentang perseroan terbatas yang ada. Tapi kemudian teknologi mulai menyapa dan kemudian di zaman beliau diperkenalkan sistem administrasi badan hukum atau yang mungkin dulu dikenal dengan istilah sistem baku. Nah, dari waktu ke waktu sistem ini terus disempurnakan sampai sekarang generasinya Pak Menteri Hukum, Pak Dr. Suparman di atas, beliau memberikan satu penyempurnaan dengan memperkenalkan nanti Super App. Bukan hanya Dirjen AHU yang akan bertransformasi dalam SHBH-nya, tapi Dirjen KI dan yang lain-lain semuanya. Nah, itu disempurnakan sehingga itu memudahkan kita layanan semakin baik dari waktu ke waktu. Bahkan di teknologi transformasi yang akan kita terapkan nanti ini di akhir tahun ini, kita sudah memperkenalkan adanya artificial intelligence dalam mengelola sebuah data-data yang ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selama ini dari data-data korporasi yang ada, yaitu sebanyak kurang lebih 3 juta lebih yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur dan termasuk juga Pak Menteri dalam laporannya, beberapa perusahaan-perusahaan itu ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Nah, kewajiban untuk memberikan laporan tahunan ini semacam salah satu alat checklist saja. Dengan begitu berarti dia ada aktivitas usaha. Dan dengan adanya laporan keuangan dan laporan tahunan itu, sesungguhnya akan memudahkan bagi kementerian lembaga. Pertama, berapa sih modal sesungguhnya dari sebuah korporasi itu akan kelihatan. Berapa sih tenaga kerja yang terlibat di situ akan melacak. Kemudian yang paling penting bagi teman-teman di Kementerian Keuangan khususnya pendapatan ya dari Direktur Jenderal Pajak akan ketahuan juga sebenarnya berapa sih pajak yang akan dibayarkannya. Nah, ini bagian upaya kita untuk menjaga tadi tata kelola perusahaan yang baik yang biasa dikenal dengan good corporate governance, di mana itu menjadi standar internasional bahwa sebuah perusahaan itu memang harus berjalan, nggak hanya sekedar perusahaan-perusahaan jadi-jadian yang hanya dipakai dan ya tadi tidak aktif dan lain sebagainya. Jadi nanti dengan adanya BO mau tidak mau perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan akan ini secara ekosistem akan dipaksa. Dia harus disiplin melaporkan BO-nya. Terus yang kedua dia disiplin untuk menyelenggarakan perusahaannya. Kalau tidak tadi ditutup, dan kalau sudah ditutup berarti dia tidak ada aktivitas. Dan nanti kita akan pikirkan lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada bisa kita nonaktifkan dan lain sebagainya. Ini jadi salah satu kita untuk terus menerbitkan badan-badan usaha yang ada supaya tadi orang semakin trust, orang semakin percaya bahwa ekosistem kita dari waktu ke waktu semakin baik. Dan Direktorat Jenderal AHU karena memang dia menjadi hub bagi seluruh kementerian lembaga dalam hal informasi badan usaha maupun badan hukum, insya Allah nanti bisa semakin memperbaiki citra kita ke depan di mata internasional, baik dunia investasi maupun dunia usaha lainnya. Insya Allah efektif dan bagian dari bentuk bayar efek yang kita perlu. Oke, satu pertanyaan lagi, silakan. Ada? Nggak ada kayaknya. Bang Andi mau menambahkan? Baik, saya tambahkan mungkin tidak saya hanya tambahkan apa yang disampaikan tadi dari Sinto itu ya, menegaskan lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri terkait dengan
laporan keuangan tahunan. Kita tahu bahwa sebelum Bapak Menteri menjabat sebagai Kepala Menteri Hukum, ini banyak sekali kejadian terkait pengambilan saham ataupun saham dicuri itu secara diam-diam. Nah, kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang dianggap dorman atau memang tidak aktif, yang kemudian tapi masih beroperasi. Nah, inilah yang kemudian kita mencoba untuk membereskan semua itu. Yang mana dengan mereka melaporkan tiap tahunnya, kita menganggap bahwa mereka masih aktif dan masih melaporkan kegiatan usahanya. Dan ini menjadi suatu transparansi juga kepada dunia usaha bahwa ketika mereka beroperasi di Indonesia ini akan menjadi tinjauan dari investor-investor luar bahwa yang menjadi rekanan mereka di Indonesia ini benar adanya, memiliki suatu keakuratan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga akan menumbuhkan suatu kepercayaan kepada investor yang nantinya bisa menanamkan investasinya, modalnya di Indonesia ke depan, dan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan semua atas kehadirannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.